Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ferry Sama. Di sini saya akan membahas mengenai ethical, spiritual, dan authentic leadership. Kata ethical berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi custom, conduct, dan karakter. Etika menaruh perhatian pada sejumlah nilai dan moral individu atau masyarakat. Etika membuat keputusan yang baik atau buruk. Logika menentukan benar atau salah. Estetika menentukan indah atau jelek. Mengapa penting mempelajari etika kepemimpinan? Pada umumnya, seorang pemimpin dijadikan sebagai panutan atau contoh bagi karyawan-karyawannya dalam bertindak di dalam organisasi atau perusahaan. Karena bagaimana sikap seorang pemimpin akan mempengaruhi sikap dan perilaku karyawan dalam organisasi. Oleh sebab itulah seorang pemimpin memiliki kewajiban-kewajiban moral yang disebut dengan etika kepemimpinan. Etika kepemimpinan tersebut merupakan nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin agar dapat dicontoh oleh karyawan-karyawannya. Untuk menjadi seorang pemimpin yang dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik, serta dapat mencapai tujuan bersama dengan efektif. Etika kepemimpinan sangat diperlukan untuk menunjang performa sebagai seorang pemimpin di sebuah organisasi atau perusahaan. Di sini saya akan membahas mengenai dua subbab, yaitu yang pertama subbab pedoman kepemimpinan etis dan yang kedua dilema dalam menilai kepemimpinan etis. Selanjutnya yang akan saya bahas yang pertama ini mengenai pedoman kepemimpinan etis. Selanjutnya definisi kepemimpinan etis. Kepemimpinan etis telah didefinisikan dalam berbagai cara ketika diminta untuk menggambarkan kepemimpinan etis dalam satu studi. Eksekutif mengidentifikasi beberapa perilaku, nilai, dan motif, misalnya jujur, dapat dipercaya, altruistik, adil. Karakteristik utama adalah upaya pemimpin untuk mempengaruhi perilaku etis orang lain. Contoh termasuk pernyataan pemimpin tentang pentingnya etika, penyebaran pedoman etika bagi anggota organisasi, pemodelan perilaku etis untuk memberikan contoh yang terlihat bagi orang lain, termasuk perilaku etis dalam penilaian kinerja dan mengkritik atau menghukum perilaku yang tidak etis. Hal ini juga berguna untuk membuat perbedaan antara etika seorang pemimpin individu dan etika jenis perilaku kepemimpinan tertentu. Dan kedua jenis etika sulit untuk dievaluasi. Penilaian tentang etika dari suatu keputusan atau tindakan tertentu biasanya mempertimbangkan tujuan, sejauh mana perilaku konsisten dengan standar moral, dan konsekuensi bagi diri sendiri dan orang lain. 3 kriteria biasanya dipertimbangkan dalam kaitan satu sama lain, dan masalah umum adalah sejauh mana tujuan membenarkan cara. Nah, selanjutnya akan membahas integritas pribadi dan kepemimpinan etis. Sebagian besar sarjana menganggap integritas seorang aspek penting dalam kepemimpinan etis. Definisi integritas yang paling mendasar menekankan kejujuran dan konsisten antara nilai-nilai dan perilaku yang dianut seseorang. Apa yang dinilai oleh pemimpin dan bagaimana orang itu bertindak bukankah bagian dari definisi ini, dan para kritikus berpendapat bahwa nilai-nilai tersebut harus bermoral dan perilaku harus konsisten dengan seperangkat prinsip moral yang dibenarkan.
Perilaku yang tampak dapat dibenarkan secara moral dapat digunakan untuk tujuan yang tidak etis. Contohnya adalah dengan menggunakan kebaikan untuk mendapatkan kepercayaan dari orang yang nantinya akan dieksploitasi. Untuk alasan ini, perlu untuk mempertimbangkan niat dan nilai-nilai serta perilaku seorang pemimpin ketika mengevaluasi kepemimpinan etis agar etis. Agar etis, pemimpin seharusnya tidak merugikan dan menghormati hak semua pihak yang terkena dampak. Selanjutnya, saya akan membahas subbab yang kedua, yaitu dilema dalam menilai kepemimpinan yang etis. Mempengaruhi harapan. Tanggung jawab kepemimpinan yang penting adalah menafsirkan peristiwa yang membingungkan dan membangun konsensus seputar strategi untuk menghadapi ancaman dan peluang. Terkadang kesuksesan membutuhkan strategi atau proyek yang berani dan inovatif. Usaha yang beresiko dapat menghasilkan manfaat besar bagi pengikut jika diselesaikan dengan sukses. Tetapi biayanya juga bisa tinggi, terutama jika proyek gagal atau membutuhkan waktu lebih lama dari yang diharapkan. Bagaimana pemimpin mempengaruhi persepsi pengikut tentang resiko dan prospek keberhasilan relevan untuk mengevaluasi kepemimpinan etis. Para pemimpin yang efektif tidak perlu memikirkan resiko atau hambatan, tetapi menekankan apa yang dapat dicapai dengan upaya bersama dan terpadu. Harapan dan optimisme pada akhirnya bisa menjadi self-fulfilling prophecy jika dikombinasikan dengan pemecahan masalah yang efektif. Jadi, dalam situasi di mana berbagai informasi dan menafsirkan peristiwa melibatkan nilai-nilai yang bersaing, ada masalah etika yang kompleks untuk diselesaikan. Selanjutnya, mempengaruhi nilai dan keyakinan. Para pemimpin memiliki tanggung jawab untuk menerapkan perubahan besar dalam suatu organisasi bila diperlukan, untuk memastikan kelangsungan hidup dan efektivitasnya. Perubahan organisasi skala besar tidak akan berhasil tanpa perubahan keyakinan dan persepsi anggota. Pemimpin yang efektif melibatkan anggota dan pemangku kepentingannya lainnya dalam dialog untuk menentukan jenis perubahan dan yang diperlukan dan benar secara moral bagi organisasi. Seberapa besar pengaruh yang harus dicoba oleh CEO atau individu lainnya dalam proses ini? Dalam bentuk pengaruh merupakan pertanyaan etis yang masih harus diselesaikan. Berbagai pemangku kepentingan dan nilai yang bersaing. Kesulitan dalam mengevaluasi efektivitas pemimpin mencakup beberapa kriteria dengan kompleks trade-off dan pemangku kepentingan dengan kepentingan yang sebagian bertentangan. Upaya untuk menyeimbangkan nilai dan kepentingan yang bersaing melibatkan penilaian subjektif tentang hak, akuntabilitas, proses hukum, dan tanggung jawab sosial. Lebih sulit untuk mengevaluasi kepemimpinan etis ketika pemangku kepentingan memiliki preferensi yang tidak sesuai. Sayangnya, ketika pemangku kepentingan yang berbeda memiliki tujuan yang tidak sesuai, solusi integratif tidak selalu memungkinkan. Pemimpin organisasi bisnis terkadang memiliki kesempatan untuk mendukung tujuan yang layak, meskipun tidak memberikan manfaat jangka pendek untuk kinerja keuangan organisasi, namun membuat keputusan jenis ini membutuhkan keberanian dan keyakinan yang kuat. Karena pemangku kepentingan yang kuat mungkin mengharapkan seorang pemimpin untuk melindungi kepentingan mereka, terlepas dari kerugian bagi orang-orang yang tidak dipandang sebagai pemangku kepentingan yang sah.
dapat disimpulkan dari bahasan-bahasan sebelumnya, etika adalah ilmu dan standar mengenai sebuah yang salah, sesuatu yang boleh dilakukan dan sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Perilaku yang benar merupakan perilaku yang etis dan perilaku yang salah merupakan perilaku yang tidak etis. Apa yang dianggap benar dan etis dan apa yang dianggap salah atau tidak etis di suatu negara atau budaya berbeda dengan negara lain atau budaya lain. Suatu perbuatan dianggap etis juga ditentukan oleh tujuannya. Maka dari itu, kita sebagai pemimpin harus melakukan perilaku etis karena kita akan selalu jadi panutan dari pengikut kita. Sekian pembahasan mengenai etika kepemimpinan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.